Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Anime One Piece episode 1127 yang lalu sudah menunjukkan pertarungan sengit antara Luffy versus Kizaru. Selain itu, Saint Saturn pun sudah tampak akan mulai bergerak memasuki Pulau Egghead. Ya, melanjutkan cerita di episode sebelumnya, anime One Piece episode 1128 dibuka dengan menunjukkan perintah Atlas kepada para pasifista. Isi perintahnya adalah untuk mengalahkan semua angkatan laut yang ada di Pulau Egghead. Di sini kita melihat bahwa perintah Vegapunk lebih tinggi dari Sentomaru dan pemegang chip, sehingga pasifista yang sebelumnya dikendalikan oleh Kizaru kini bisa berbalik arah. Para prajurit angkatan laut pun menyadari hal itu. Ini adalah hal yang sangat gawat bagi mereka. Nah, pasifista yang ada di Pulau Egghead langsung merespon perintah dari Vegapunk Atlas. Mereka pun langsung menembaki angkatan laut dengan laser di tangannya. Pasukan angkatan laut terlihat kocar-kacir menghindari tembakan laser dari pasifista. Ada juga yang mencoba untuk sembunyi, namun para pasifista terus mengeluarkan laser beam, bahkan kali ini muncul dari mulut mereka. Egghead seketika bergemuruh dengan ledakan yang berasal dari laser-laser pasifista. Di sisi lain, pasukan angkatan laut juga menunggu turunnya Vegapunk untuk melakukan penyergapan di bawah. Vegapunk sendiri bertugas untuk mencari Bonnie yang sudah jatuh dari Labo Pass. Atlas dan Sanji memanggil-manggil Bonnie, sementara Franky masih ragu apakah mereka akan jatuh nantinya. Vegapunk sendiri yakin bahwa Vega Tank 8 miliknya berfungsi dengan baik. Tak lama kemudian Sanji berhasil menemukan Bonnie. Franky pun bertanya apakah hal itu benar, karena dirinya belum melihat Bonnie sama sekali. Sanji menegaskan bahwa radar wanitanya tidak pernah salah. Vegapunk berkata bahwa radar wanita Sanji itu tidak ilmiah, namun dia mempercayainya. Nah, Sanji tak bisa menunggu pergerakan Vega Tank yang lambat. Dia pun langsung bergerak cepat menuju ke bawah. Di sisi lain, Bonnie yang bersembunyi akhirnya ketahuan. Tapi Bonnie tampak lega setelah tahu bahwa kendali pasifista sudah diambil alih oleh Vegapunk. Kemudian serangan Wakil Admiral Pomsky terlihat hampir mengenai Bonnie. Beruntung Bonnie bisa menghindar. Bonnie pun mempersiapkan senjatanya untuk melakukan serangan balik. Dengan lompatan yang indah, Bonnie menyerang Kroucho angkatan laut dengan teknik Near Death Experience. Kemampuan itu membuat korbannya seolah-olah merasa bahwa dirinya sudah mati atau merasakan kematian. Kemampuan itu jelas meruntuhkan mental prajurit angkatan laut. Wakil Admiral Pomsky pun tidak mengerti mengenai hal apa yang sudah terjadi pada anak buahnya. Selanjutnya, Bonnie kembali melarikan diri lagi, tapi dia dihadang oleh satu pasifista. Bonnie pun terkejut karena seharusnya pasifista sudah berada di pihaknya setelah Atlas memberikan perintah. Nah, ternyata pasifista itu secara khusus dikendalikan oleh Wakil Admiral Bluegrass yang punya kemampuan buah iblis tipe pengendalian. Dengan kemampuan itu, Bluegrass bisa mengendarai satu pasifista dengan bebas. Dia pun langsung bersiap untuk menembak Bonnie dengan laser pasifista. Pasifista terlihat mengumpulkan energi di mulut, laser pun siap untuk ditembakkan. Sementara itu, Bonnie malah jadi terpaku ketika melihat pasifista yang berwujud seperti ayahnya itu. Beruntung Sanji segera tiba. Dia menolong Bonnie dan membangunkan Bonnie dari lamunannya tentang Kuma. Sanji berusaha menyadarkan Bonnie bahwa walaupun Kuma itu ayahnya, dia harus tetap fokus saat bertarung melawan pasifista. Selanjutnya, Wakil Admiral Pomsky kembali muncul. Dia siap menyerang Bonnie dan Sanji. Dengan sigap, Sanji langsung membawa Bonnie pergi jauh dari Wakil Admiral itu. Melihat Sanji berhasil mendapatkan Bonnie, Vegapunk segera memintanya untuk naik ke Vega Tank. Sanji pun bergegas membawa Bonnie masuk. Di sini Atlas memberikan informasi bahwa pasifista sudah berada dalam kendali Vegapunk. Oke, lanjut guys, kita menuju ke atas, tepatnya di level penelitian. Di sini Luffy dalam wujud Gear 5 masih bertarung melawan Kizaru.
Kizaru pun mengatakan bahwa dirinya tak bisa menjalankan misi dengan baik jika Luffy terus mendesaknya seperti itu. Dengan santai Luffy menjawab bahwa itulah memang tujuannya. Kizaru kembali berusaha kabur, tapi Luffy terus mengejarnya tanpa ampun. Nah, ketika pertarungan Luffy versus Kizaru dan Zoro versus Lucci sedang berlangsung, tiba-tiba mereka merasakan aura yang mengerikan. Di tempat lain, ternyata Jinbei juga merasakan hal yang sama. Sementara itu, kita bisa melihat Nami, Usopp, dan Chopper sedang berusaha menolong Stacy yang sebelumnya diserang oleh Lucci. Para wakil admiral di sana pun merasakan aura tidak enak itu. Lalu terdengar suara yang sangat keras. Suara itu menggema ke seluruh pulau dan berbunyi, "Pasifista berhenti." Para pasifista pun langsung berhenti. Vegapunk terkejut karena saat ini pasifista tidak mendengarkan perintahnya lagi. Padahal hanya Gorosei saja yang bisa menimpa perintah Vegapunk. Sementara itu di tengah pulau muncul lingkaran sihir teleportasi yang bernama Abyss. Para kruco angkatan laut jadi terkejut ketika melihat lingkaran sihir itu. Lalu Vegapunk yang berada dalam Vega Tank segera berusaha kembali ke atas karena ia merasa akan ada hal buruk yang terjadi. Tak lama kemudian terdengar pengumuman bahwa Gorosei Saturn akan memasuki Pulau Egghead dan prajurit tingkat rendah dilarang melihat sosoknya secara langsung. Di sini keadaan Egghead sudah semakin memanas ya. Kita melihat Vega Tank melaju di tengah aura yang mengerikan. Vegapunk pun tidak menyangka jika Gorosei akan datang sendiri ke Pulau Egghead. Mereka bersiap untuk segera pergi sejauh mungkin dari portal Abyss itu. Tak lama kemudian muncul sosok bayangan hitam dari portal Abyss yang tergambar di tanah. Sanji menyadarinya dan mengatakan bahwa seseorang muncul dari lingkaran itu. Para kruco marin yang penasaran juga ikut melihat, namun kepala mereka langsung terkena serangan saat melihat wujud Saturn. Ya, sebelumnya para kruco itu kan sudah diberi peringatan ya agar tidak melihat sosok Gorosei Saturn secara langsung. Akhirnya kita melihat kemunculan Gorosei Saturn dalam wujud monsternya yang bernama Gyuki. Saturn pun mengatakan bahwa dia sudah lama tidak menginjakan kaki di permukaan dunia. Bonnie tampak terkejut saat melihat wujud Saturn, sementara Sanji menyadari adanya ancaman serangan dari atas. Ternyata ada tembakan laser yang menuju ke bawah. Laser itu berhasil mematahkan lintasan awan yang digunakan oleh Vega Tank. Ternyata Kizaru lah yang melakukan hal itu. Beruntung tembakannya tidak tepat mengenai Vega Tank. Tak lama kemudian Luffy muncul. Dia siap untuk melakukan serangan kepada Kizaru. Luffy membesarkan otot lengannya dan meminta Kizaru untuk diam di tempat. Tapi di sini Kizaru menyadari bahwa tubuh Luffy sudah hampir mencapai batasnya dan sebentar lagi Luffy akan kehilangan wujud Gear 5. Franky pun meminta Luffy untuk segera melakukan sesuatu agar ancaman dari Kizaru dapat diatasi. Luffy melakukan serangan tapi Kizaru juga menembakkan laser. Beruntung serangan Kizaru bisa dihindari oleh Luffy. Lalu Luffy berputar untuk melakukan serangan yang lebih kuat. Kizaru tampak bingung dengan arah serangan Luffy. Akhirnya serangan Wheat Star Gun berhasil mengenai kepala Kizaru dengan sangat telak. Kepala Kizaru pun jadi melar. Nah, di sini Kizaru merasa bahwa itu adalah serangan yang sangat kuat dan berdampak besar bagi tubuhnya. Nah, setelah mendaratkan serangan telak itu, Luffy pun jadi kehabisan tenaga dan kehilangan wujud Nikanya. Saturn sendiri tampak terkejut saat melihat Nika langsung di hadapan matanya. Kemudian Saturn melihat Luffy jatuh menabrak puing-puing di bawah. Luffy perlahan kehilangan wujud Nika dan akan kembali ke wujud tua yang kelelahan, sama seperti ketika dia selesai bertarung melawan Lucci. Kemudian Vega Tank juga jatuh karena tadi lintasannya sudah dihancurkan oleh Kizaru. Selanjutnya ada scene epic yang menunjukkan Vegapunk, Sanji, Franky, Bonnie, dan Atlas bangkit dan mereka ada di hadapan Gorosei Saturn. Vegapunk terkejut saat melihat Saturn ada di hadapannya dan Saturn berkata bahwa dia menyangka jika Vegapunk sudah dihabisi sejak tadi. Nah, di sini Bonnie teringat isi ingatan Kuma yang menunjukkan bahwa Saturnlah dalang semua kemalangan yang diderita oleh Kuma.
Tanpa ragu, Bonnie mengambil sebuah katana dan berlari untuk menyerang Saturn. Sambil mengayunkan pedang, Bonnie teringat pada kata-kata yang dia dengar dalam ingatan Kuma, bahwa Kuma tidak boleh memiliki kesadaran. Akhirnya, serangan Bonnie tepat mengenai monster Saturn. Terlihat ada darah yang muncul dari tubuh Gorosei itu. Di panel akhir, narator memberikan komentar, kemarahan telah menguasai dirinya. Bonnie pun tampak menangis dan Saturn terlihat baik-baik saja. Oke, itu aja full story untuk anime One Piece episode 1128 mendatang. Yosa Mimin Komuno Anime, terima kasih.